Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm. Wasahil akhlaquna bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puja puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam inayah, hidayah dan taufik sehingga mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah, sedang, atau akan kita lakukan itu dibantu oleh Allah untuk disempurnakan kekurangannya sehingga semua amal ibadah kita bisa diterima dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi yang mulia menjelang siang dan menjelang ngantuk juga ya. Atau udah bangun tidur? Nah, insya Allah kita berada di majelis ilmu yang kita berharap semoga Allah hadirkan di tengah-tengah kita malaikat yang mengepakkan sayapnya karena ridho terhadap apa yang kita pelajari sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keridhaan kepada kita semua insya Allah. Pagi ini kita temanya membaca Al-Quran dengan qalbu. Sebenarnya sih terjemahan pas qalbu itu bukan hati tapi jantung. Jantung apa hati? Jantung ya. Bahasa Inggrisnya kan heart, bukan liver. Kalau yang hati itu liver ya. Liver apa heart? Heart mah jantung. Rumah sakit jantung itu jantung. Yang tanda apa? Yang bentuknya mirip love itu jantung apa hati? Jantung pasti kan? Dulu waktu bapak masih bujangan dulu datang melamar ke rumah ibu yang sekarang jadi istri bapak, yang berdebar-debar jantungnya apa hatinya? Atau udah nggak berdebar-debar? Saya mau Ustaz biasa aja. Kalau saya sih berdebar-debar ya. Begitu juga ibu ya datang dilamar, yang berdebar-debar yang di sini apa yang di sini? Pasti di sini nih, deg 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 deg. Kalau hati mah biasa aja. Sehingga kata Ibnu Qayyim, sebetulnya anggota tubuh kita yang berinteraksi dengan dunia luar itu qalbu, ya yang di sini ini. Ya. Takut, sedih, senang itu yang di sini. Kalau hati enggak, usus juga enggak. Apapun yang terjadi di luar tubuh kita, usus enggak ngefek. Ya. Daging, tulang, apalagi enggak. Tapi qalbu itu
dia terpengaruh oleh kejadian di luar tubuh kita. Yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita inginkan, itu mempengaruhi ke qalbu. Jadi terjemah yang benar itu, qalbu itu sebetulnya jantung. Cuman entah siapa yang memulai diterjemahnya jadi hati. Jadi kalau kita robah jadi jantung, jadi bingung orang. Ya. Kata-katamu tajam sekali, melukai jantung saya. Hah? Jantung? Hati. Gitu. Oh iya. Jadi ada beberapa kesalahan yang akhirnya ditolerir oleh bangsa kita. Kayak kolbu diterjemahkan jantung. Diterjemahkan hati, mestinya jantung. Apalagi? Naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Terus kulihat kiri kanan apa kanan kiri? Kiri kanan. Itu mestinya kan kanan kiri. Nyebrang hati-hati ya, lihat kiri kanan, mestinya kanan kiri. Makanya dalam surat Sabah itu yaminan wa shimalan. Yamin, shimal, kanan dulu baru kiri. Jadi kanan kiri. Karena dalam syariat agama kita mengawali segala sesuatu itu dengan kanan, bukan dengan kiri. Jadi kanan kiri mestinya. Ada lagi zihab wa iyab. Zihab wa iyab. Itu pulang pergi apa pergi pulang yang benar? Pergi pulang mestinya. Saya Ustadz Jakarta Surabaya pulang pergi sendiri yang bawa mobil, pulang pergi. Mestinya kan pergi pulang. Jadi pergi dulu baru pulang. Kalau pulang pergi, pulang dulu baru pergi. Habis itu entah kapan pulangnya nggak tahu. Jadilah Bang Thayyib. Ketiga lebaran nggak pulang-pulang. Jadi istilahnya ada yang keliru. Maka pelan-pelan lah kita perbaiki, meskipun nggak mudah ya. Karena memang sudah dipakai di masyarakatnya begitu gitu. Pulang pergi. Selalu PP itu pulang pergi, bukan pergi pulang. Jakarta Bandung PP itu pulang pergi. Mestinya kan pergi pulang. Ya ada beberapa kekeliruan. Nah, ini baca Quran dengan kolbu, tapi tetap terjemahannya hati, meskipun yang benar itu adalah jantung. Baca Quran dengan jantung. Ini apa maksudnya Ustadz? Baca Quran dengan hati ini bukan berarti baca Quran itu baca Quran, iya. Kok mulutnya diam aja? Dengan hati bacanya Ustadz. Bukan itu maksudnya ya. Lalu apa maksudnya? Jadi manusia itu, kita untuk melihat itu dikasih dua alat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebut dengan indra mata al-basar. Fungsinya untuk melihat benda-benda secara fisik. Dengan mata basar ini kita bisa lihat ada lampu, ada kipas angin, ada layar screen, AC, lantai, orang, manusia. Kita bisa membedakan mana berbahaya, benda yang tidak berbahaya, dan yang mana yang berbahaya. Kita bisa ngebedain tuh. Dengan apa itu? Basar. Indra mata kita bisa melihat. Jadi basar itu bisa melihat benda secara fisik. Tapi nggak cukup kita hanya melihat hal-hal yang indrawi sifatnya. Karena dalam kehidupan ini ada perkara-perkara yang nggak bisa dilihat oleh mata, tapi dia bisa dilihat oleh basirah, ini namanya nurani. Karena benda-benda atau segala sesuatu itu tidak melulu hanya perkara fisik dan non fisik, tapi ada juga sesuatu yang bersifat non fisik. Nah, maka itu alat untuk melihat benda-benda atau sesuatu yang bersifat non fisik itu bukan pakai basar tapi pakai basirah. Ini sering diterjemahkan dengan nurani. Ya. Mohon maaf, ini kalau mata yang kita pakai nih, indra mata basar, ada orang terbunuh, berarti pembunuhnya bersalah ya. Ada orang terbunuh, ada pembunuhnya yang salah. Kenapa orang dibunuh? Itu pakai matanya basar. Tapi kalau basirah nggak begitu. Ditanya, kenapa kamu bunuh dia? Dia mau begal saya, dia mau rampok saya lawan. Maka saya bunuh dia. Daripada dia bunuh saya, maka saya bunuh. Kira-kira kalau begitu yang salah yang mana? Yang mati apa yang membunuh? Yang mati. Itu ngelihatnya pakai apa tuh? Basirah. Kalau lihatnya pakai basar, yang salah yang bunuh. Kan sebabnya karena dia begini-begini. Pokoknya apapun sebabnya, karena ente bunuh selesai. Ente salah, masuk penjara.
Tapi kalau pakai basirah nggak gitu. Kenapa ini membunuh? Karena dia mau dibunuh, karena dia mau curi. Maka dalam syariat agama kita diperbolehkan orang itu membunuh dalam rangka menjaga hartanya itu. Maka syariat agama ini kalau kata Imam Ash-Shatibi itu kan ada 5 maqasid syariah itu. Salah satunya adalah hifzul mal, menjaga kepemilikan harta, sehingga man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang berperang demi mempertahankan hartanya, itu dia syahid kalau sampai dia terbunuh. Meskipun dia tidak terbunuh, dia membunuh, dia dapat pahala karena dia termasuk orang yang berjuang di jalan Allah dalam rangka menjaga hartanya. Tapi itu nggak kelihatan dengan mata basar ini, dia kelihatannya dengan ini, basirah. Maka manusia kalau cuma ngandelin mata nih, oh hidupnya kacau itu. Akan banyak sekali terjadi ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. Dibutuhkan basirah ini. Kita bisa ngelihat halal, haram itu pakainya ini, ngeliat ini, nggak cukup dengan basar. Ya. Nipu atau tidak nipu nggak cukup dengan basar, mesti ini basirah. Kita kerja di sebuah kantor, karena pandemi banyak yang WFH, akhirnya komputer kantor banyak yang mulai rusak. Begitu sudah selesai pandemi ini, sudah mulai kantor aktif, komputer udah nggak banyak bisa dipakai. Akhirnya, nah, tolong beli nih, banyak yang harus diperbaiki komputernya. Berapa unit? Ya 10 unit lah, dengan spesifikasi A, B, C, D, F, G, ya kisaran harganya 20 juta. Oke, berangkatlah dia ke Glodok. Sampai dia di Glodok, dia carilah itu komputer dengan spesifikasi yang dipesan. Begitu sampai, kata penjual komputer, di sini aja Pak, dengan spesifikasi yang Bapak minta, sama kita bisa kita kasih harga miring. Berapa tuh harganya? Cukup 15 juta aja. Oh boleh. Akhirnya kita pesan 10 pieces dengan harga 15 juta. Lalu bilang deh, Bang, tapi tolong ya nanti dibikin bondnya harganya 20 juta ya. Oh siap Pak. Tapi nanti di sini lagi Pak, gampang bisa diatur. Ada selisih nggak tuh? Ada selisih 5 juta. Kata basar, pantas dong. Orang saya nyari ke Glodok dan saya pilih nih tokonya, saya dapat. Ternyata yang jual bisa ngasih harga miring 15 juta. Kata basar, berarti 5 juta hak saya tuh. Kali 10, 50 juta. Kata basar, itu hak saya. Tapi kata basirah, ini hak saya apa bukan nih? Ini berhak, boleh apa nggak nih saya ambil nih? Ah, itu dia. Jadi, orang jujur atau tidak, orang nipu atau tidak, kesini nih, pakainya basirah. Kalau kata basar sih, lempeng-lempeng aja, tapi kata basirah belum tentu. Nah, itulah yang saya maksud, sesuatu yang bersifat non fisik, halal, haram, boleh, tidak boleh, pantas, tidak pantas. Ini yang bisa ngelihat adalah basirah. Kalau basar itu ngelihatnya cuma fisiknya aja, bahaya apa enggak, besar atau kecil, banyak apa sedikit, itu aja. Jadi kalau kata basirah tadi 5 juta ini haram, minimal syubhat, maksimal haram, saya nggak mau ambil. Kata basar, alah cuma 5 juta, yang lain itu ngambilnya 5 triliun, 5 miliar, saya cuma 5 juta, nggak apa-apa. Nah, itu basar tuh. Maka manusia supaya hidup bisa damai dalam kehidupan ini, Allah kasih 2 bekal tuh, ada basar, ada basirah. Menariknya, dua-duanya ini itu bisa melihat dengan bantuan cahaya. Basar nih, mata nih, bisa ngelihat benda fisik itu karena ada cahaya. Kita sesehat apapun mata kita, kalau ditaruh di ruangan yang gelap, bisa ngelihat nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita bisa lihat benda itu karena faktor cahaya. Cahaya yang menerangi ruangan mengenai benda, lalu dipantulkan, ditangkap oleh retina kita, diterjemahkan HP, listrik, lampu, kipas angin, karena ada cahaya. Coba kalau dibikin gelap, nggak bisa kita lihat. Jadi ternyata yang bikin kita bisa melihat itu perlu alat bantu yang disebut dengan cahaya. Nah, kalau di sini basar, cahayanya bisa cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya lilin, senter, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk basar nih, fisik.
Sementara untuk basirah itu cahayanya apa? Cahaya itu adalah iman yang sumbernya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quranlah nur, cahaya untuk mana? Untuk basirah. Itu makanya Allah sebut Al-Quran itu sebagai nur. Wahudau wa nur. Laqad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Nanti disebut hudan, petunjuk, disebut dengan nur, cahaya. Kenapa Al-Quran disebut cahaya? Karena Al-Quran berfungsi untuk membantu basirah ini bisa melihat hal-hal yang bersifat non-fisik. Cahayanya Al-Quran itu. Ya. Maka tempat di mana Rasulullah SAW bertahanus di Gua Hira, itu gunungnya disebut dengan Jabal Nur. Apa artinya? Jabal, gunung, nur, cahaya. Apa di gunung itu banyak cahaya? Gelap. Kalau malam hari gelap itu. Makanya saya sering kalau bawa jamaah umroh, banyak yang minta diantar. Ustaz, saya pengen ke Gua Hira. Kira-kira enaknya jam berapa? Saya bilang enaknya itu pagi hari. Jadi menjelang subuh, melihat waktu fajar, itu yang bagus. Nah, sambil bisa melihat keindahan kota Mekah. Karena Gua Hira itu pas menghadap ke Ka'bah gitu. Oh, kalau begitu kira-kira naiknya berapa menit Ustaz dari bawah ke atas itu? Ya, kalau yang generasi milenial naiknya ya 30 menit lah. Tapi kalau yang kolonial bisa sejam. Tuh baru naik 20 tangga, aduh Ustaz, berhenti dulu deh, encok. Pegelinu, kambuh, asam uratnya, itu bisa sejam. Naik ke sana gelap, ternyata malam hari gelap, ternyata Ustaz, memang gelap. No, katanya Jabal Nur. Nur di situ, cahaya di situ bukan cahaya ini, tapi cahaya Al-Quran. Kenapa Jabal itu, gunung itu disebut Jabal Nur? Karena disitulah kali pertama Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah nur, cahaya yang berfungsi membantu basirah kita bisa melihat hal-hal yang bersifat non-fisik. Bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang benar, mana yang salah. Itu alat bantunya nih, nur. Dari situlah terpancar nurul iman, nurul Islam, cahaya keimanan, cahaya keislaman. Ya. Itu fungsi Al-Quran. Jadi kita baca Quran dengan mata, boleh jadi ada orang baca Quran tapi gak bisa ngebedain mana halal mana haram. Bahkan hafal Quran nyuri, ada nggak? Ada. Penghafal Quran, nauzubillah min dzalik, berzina misalnya, mungkin saja ada. Penghafal Quran tapi nipu, menggelapkan uang orang, mungkin saja. Kenapa? Berarti dia baca Qurannya baru pakai basar, belum pakai basirah. Sehingga dia belum bisa ngebedain mana halal, mana haram, mana boleh, mana yang tidak boleh. Gitu. Jadi Al-Qurannya belum menjadi nur untuk basirahnya. Dia baru baca angka saja, baca huruf-huruf saja, baca kalimat-kalimat saja. Meskipun itu sudah berpahala juga tentunya. Tapi kan kita nggak mau cuma sekedar itu. Ya. Karena Al-Quran diturunkan sebagai hidayah. Taib. Jadi yang saya maksud tadi, membaca Al-Quran dengan qalbu, artinya kita baca Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai nur, cahaya yang membantu basirah kita untuk bisa melihat dan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Itu karenanya Allah katakan di dalam surat Al-An'am ayat 122, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kaman mathalahu fi dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah sama orang yang mati lalu kami hidupkan dia, kami jadikan baginya nur, cahaya, dengan cahaya itu dia berjalan di tengah-tengah manusia, dengan orang yang berada dalam kegelapan nggak bisa keluar darinya. Berarti sama nggak sih orang yang awalnya mati lalu kami hidupkan terus kami kasih cahaya, dengan cahaya itu dia bisa keliling di tengah-tengah masyarakat, dengan orang yang berada dalam kegelapan nggak bisa keluar.
Tentu nggak sama. Ini ada orang berada dalam kegelapan, ini ada orang berada dalam cahaya. Ini Al-Quran sedang ngomongin apa nih? Ini bukan ngomongin ada orang dikasih obor, lalu setelah itu dia jalan keliling kampung, bukan. Tapi di sini maksudnya ada orang hidup di dunia ini, dia mendapatkan nur cahaya Al-Quran. Dengan cahaya Al-Quran itu dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Sama nggak dengan orang yang hidup juga di tengah masyarakat, tapi dia nggak memiliki nurul Quran, sehingga dia nggak bisa ngebedain mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, sehingga halal haram hantam semuanya. Ya. Nah, itu yang kemarin kita ceritakan waktu kultum tarawih itu ya. Ya. Kenapa misalnya si Rara itu kok bisa laku? Padahal anak kecil aja tahu dia bohong. Tapi mau-maunya pemerintah bayar mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk melakukan atraksi yang dunia juga heboh juga sih jadi ya. Jadi Indonesia mengadakan MotoGP ketutup dengan atraksinya Pak Rara. Jadi terkenal Indonesia sekarang, pemain bola dia selebrasinya mutak-mutak apa gitu ya. Olahraga apa di dunia gitu. Tapi kan di satu sisi malu mestinya kita. Apalagi itu Lombok, kota 1000 menara. Saking banyaknya masjid, banyaknya ulama, terkenal dengan kota santri, orang-orang masyarakatnya yang kuat pegangan terhadap agama. Tiba-tiba dipertontonkan dengan atraksi yang menurut kita semua itu nggak benar, karena kita ngelihatnya pakai ini, basirah. Ya sampai Deddy Kobuzer yang baru masih Islam kemarin, ya, belum lama lah ibaratnya, juga geleng-geleng kepala, kok bisa Mbak Rara yakin bisa menghentikan, menahan hujan? Jawaban dia kan, karena di langit ada AC besar, remote-nya cuma dia yang pegang. Itu kalau rusak tukang servis bingung di mana ganti freonnya ini. Ya. Kok remote-nya bisa dia doang yang pegang? La ilaha illallah. Buat orang-orang yang melihat dengan mata ini mungkin ya biasa aja. Tapi buat yang melihat dengan cahaya ini ada yang bermasalah di situ. Ada yang nggak benar, ada yang nggak beres di situ. Maka orang yang membaca Al-Quran dengan qalbu, dia langsung bisa ngebedain, ini nggak benar nih, ini benar. Itulah disebut Al-Quran sebagai Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Pembeda. Jadi orang kalau sudah baca Quran, dia ngerti, dia paham, dia langsung bisa ngebedain, oh ini udah nggak pantas, ini nggak boleh nih, ditinggalkan. Ini nggak apa-apa nih, silakan. Nggak usah jauh-jauh, saya lah secara pribadi. Waktu masih anak-anak, masih kecil itu, di kampung, namanya di kampung Pak, kita itu kan ya masyarakat masih banyak yang belum ngerti agama. Itu banyak yang naruh sesajian di pohon, di rumah. Ini ada rumah tua udah nggak disisi, dikasih sesajian. Ini ada pohon besar, pohon beringin, pohon apa lagi, pohon mangga besar, apalagi pohon asem yang besar gitu. Itu dianggap ada penunggunya, penghuninya, maka dibikin sesajian. Apa isi sesajian itu? Bekakak ayam, apalagi bubur merah, bubur putih, rokok lisong, apalagi gula batu, apalagi itulah kira-kira. Ustadz hafal betul. Memang dulu target saya dulu suka ngambilin itu. Masih kecil saya suka ngambilin itu Pak. Pulang main bola kita kadang-kadang sengaja lewatnya pohon asem. Mungkin ada orang udah narok gitu. Begitu ada capek main bola anak-anak gitu, lihat ada bekakak ayam, langsung aja dimakan. Makan. Dan itu biasa saja, sah-sah saja. Sampai kemudian kita ngaji, belajar, ketemu. Oh, ternyata yang diantar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa madzubiha 'alan nusub. Hewan yang disembelih lalu diberikan sesembahan kepada berhala. Itu haram. Jadi walam yuzkarismullahi alaih, disembeli dengan tidak menyebut nama Allah, atau disembeli menyebut nama Allah tapi diberikan sesembahan untuk berhala. Itu sama statusnya haram. Jadi binatang disembeli tanpa baca bismillah haram, atau pakai bismillah, bismillahi Allahu akbar atau bismillahirrahmanirrahim, bismillahi ala millati rasulillah, disembelih. Tapi setelah itu dimasak, ditaruh sesajian sebagai sesajian pohon besar, gunung, apalagi laut, apalagi tanaman gedung, nanam pohon, segala macam itu. Sebelum bangun gedung itu ditanam kepala sapi dulu. Bahkan ada yang bangun masjid
3 lantai, sebelum masjid itu dibangun, pondasi ditanamin kepala kambing. Nah, ini buat bangun masjid tapi ada unsur kesyirikan. Maka setelah kita ngaji baru tahu ternyata bekakak ayam itu haram, maka nggak boleh dimakan lagi. Atau ada dulu istilahnya marus. Bapak-bapak mungkin lebih kenal lah ya. Saya kan masa kecilnya tahun 80-an. Bapak-bapak masa kecilnya lebih lebih damak lagi ya. Mungkin di masyarakat kita juga nggak jauh berbeda ya. Apa itu marus? Darah ya, darah kambing atau ayam yang dikumpulkan, dibekukan. Setelah itu digoreng, dikasih bawang merah, bawang putih. Rasanya enak banget itu. Ustaz tahu aja. Waktu kecil saya makan juga itu. Marus itu. Itu adalah darah. Sampai kemudian kita ngaji, dikasih tahu sama guru ngaji, yang diharamkan itu adalah daman masfuhan, darah yang mengalir dikumpulkan tadi lalu dijadikan sebagai marus, dimakan, haram itu statusnya. Kita tinggalkan. Langsung bisa kita ngebedain, oh bekakak ayam ini haram. Loh, kok bekakak ayam haram? Kan ayam halal. Disembelihnya pakai baca bismillah. Memang halal itu ayam. Disembelih pakai baca bismillah, dimasak dengan cara yang benar, halal. Tapi karena dia ditaruh di pohon, dijadikan sebagai sesajian, statusnya berubah menjadi haram. Kita bisa ngelihat tuh, oh jadi sekarang udah nggak mau disentuh lagi, sekarang nggak mau makan lagi. Sama seperti marus tadi. Sebelumnya mungkin halal menurutnya, tapi begitu ngaji dia tahu, oh Al-Quran bilang itu ternyata haram, maka ditinggalkan. Disitulah Al-Quran kemudian berperan menjadi furqan, pembeda. Kalau orang yang nggak kena Quran, bodoh amat, semua dihantam. Ya mau halal haram, hantam. Kapan lagi dapat bekakak gratis? Siapa suruh dia naruh bekakak di sini? Ya udah kita makan. Nah itu berarti tidak ada furqan dalam dirinya. Kenapa? Al-Qurannya belum kesini, berarti belum bisa ngebedain mana yang halal, mana yang haram. Termasuk boleh jadi tadi korupsi, apalagi nilap uang, apalagi cuci uang, apalagi nipu. Ya. Kayak kita cerita kemarin trading kripto. Trading nggak semuanya haram Ustaz, ada yang halal. Memang kalau trading beneran, tapi kan banyak yang bicaranya trading padahal uangnya cuma diputar aja sama dia. Nah itu yang bermasalah ya. Kenapa kemarin kita ceritakan kok banyak anak muda yang pada ikut-ikutan? Karena setiap hari di medsosnya disuguhin itu. Dia lihat Twitter, dia lihat Facebook, dia lihat YouTube, dia lihat Instagram. Nah, itu si crazy rich itu terus beli kaos harga 300 juta, enak banget dia ngomong, kaos 300 juta, wow murah banget. Nginep di hotel mewah, 1 kamar harganya 100 juta, wow murah banget. Beli mobil harga 3 miliar, wow murah banget. Sampai akhirnya ternyata mereka ketahuan menipu dan ditangkap. Begitu dihukum vonis penjara 20 tahun, baru dah 20 tahun penjara, wow lama banget. Kita ini bisa membedakan, wah ini nggak boleh nih, ini penipuan, oh ini nggak benar nih. Dari mana itu? Itu bukan pakai ini, pakai ini. Pakai ini kalau sudah ketipu baru. Kalau udah ketipu baru. Saya juga Ustadz udah kapok Ustadz, nggak ikut-ikutan lagi. Kenapa? Saya ketipu, rugi saya 10 juta. Itu dia lihatnya bukan dengan basir, berarti dengan basar. Karena dia rugi. Coba kalau dia nggak rugi, nggak ketipu, nggak merasa duitnya habis, dia ikut terus tuh. Berarti bukan karena basirahnya, tapi karena basarnya itu. Saya nggak mau itu Ustaz, karena mungkin dia bisa ngasih penjelasan kalkulasi begini kelihatannya seperti halal Ustaz, tapi kok ini saya kurang nih. Itu dia. Makanya pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini kalau hidup di tengah-tengah masyarakat, engkau sudah nggak ada atau tidak dekat dengan engkau, lalu ketemu satu masalah, saya nggak tahu dalilnya Al-Qur'annya, saya nggak ngerti hadisnya. Terus gimana cara saya membedakan ini boleh apa nggak boleh? Ini halal apa haram? Maka apa kata Rasulullah? 2 saja timbangannya. Kau nggak tahu dalilnya, kau nggak ngerti ayatnya, tapi kau bisa mendeteksi itu halal apa haram. Gimana caranya Rasul? Istafti qalbak, dalam riwayat yang lain. Tanya kepada qalbumu. Dalam riwayat yang satunya lagi yang mau kita sampaikan ini, dia akan dosa kalau mahaka fi sadrika. 1. Dan kedua, wa karihta an yattali'a alaihin nas. Jadi sesuatu itu haram, sesuatu itu nggak boleh, sesuatu itu terlarang kalau
Kamu rasakan kolbu kamu nyaman nggak melakukan itu, tenang nggak melakukan itu. Karena semua dosa kolbu ini langsung menolak. Menolak, Pak. Orang pertama kali berbuat maksiat pasti gemeteran, Pak. Keringat dingin, jantung berdebar-debar. Mohon maaf, pezina pertama kali melakukan zina, keringat dingin, berdebar-debar, ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena kolbu tahu ini nggak benar. Orang pertama kali mencuri, jantungnya berdebar-debar tuh, ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena tahu mencuri itu haram. Orang pertama kali nipu, kolbunya berdetak kencang luar biasa. Karena tahu nipu itu nggak benar, gitu. Tapi tergantung setelah itu dia ikutin kolbunya apa ikutin syahwatnya. Kalau udah ketakutan, ini nggak apa-apa lah. Ini kan saya cuma segini doang, cuma tombol masjid. Orang-orang kas negara dicuri, saya cuma kas masjid itu pun yang diterombol, yang isinya juga merahan semua, lecak-lecak semua. Gitu. Merahan apa biruan yang ditombol? Kalau di sini merah sama biru semua, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Itu pertama, maha kafi sadrika, sesuatu yang kamu nggak nyaman. Karena kalau kebaikan, kolbu pasti nyaman. Semua, Pak, semua amal ibadah awalnya sih males, awalnya berat, tapi begitu sudah kita lakukan tuh ibadah, dia akan mendatangkan rasa nyaman. Sementara maksiat awalnya mungkin semangat, tapi begitu dilakukan, ini kolbu ini akan berdetak, dia akan bergemuruh, dia mengatakan ini nggak boleh, ini nggak benar, gitu. Orang sebelum sholat tahajud itu kan bawaannya malas banget, ngantuk, tapi begitu dia paksakan, Bismillahirrahmanirrahim, paksain, bangun, lalu dia sholat tahajud, dia akan langsung merasakan nyes dalam kolbunya tuh. Jadi tabiat kebaikan mendatangkan rasa nyaman dan aman di sini. Coba lihat, cobain aja. Berbagi, infak sedekah, ya. Infak sedekah itu kalau benar kita infak sedekah itu dia akan merasakan nyaman. Berbagi itu, Pak, meskipun awalnya kayaknya saya aja kurang nih, kok belum ngasih ke orang ya, tapi nggak apa-apa lah, bismillah, saya kurang tapi masih bisa, ini orang kurang banget nih, nggak bisa nih, kita bantu dia. Setelah kita bantu, ini akan merasa tenang, ini akan merasa nyaman, damai. Itu tabiat kebaikan tuh. Jadi orang-orang melakukan kebaikan, kenapa sih orang mau lakukan kebaikan? Karena dia sudah merasakan kenyamanannya. Sampean kok mau-maunya tiap hari infak sedekah. Padahal nggak ada orang tuh yang membalas, memberikan balasan, nggak ada. Bahkan kadang-kadang orang yang kita kasih pinjam, orang yang kita kasih bantuan, kadang-kadang dia jahat sama kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu begitu tuh. Sampai bapaknya bingung, Abu Bakar, sampean kok merdekakan budak, semangat betul. Yang dimerdekakan yang udah tuir-tuir semua. Yang perempuan udah nenek-nenek, yang laki-laki udah aki-aki, itu dimerdekakan. Yang muda-muda dong. Jadi kalau kau merdekakan, dia masih bisa dipakai tenaganya. Begitu dimerdekakan yang muda, begitu dimerdekakan yang muda, langsung disuruh pergi. Nggak usah bantuin saya, nggak usah balas jasa atau balas budi. Bingung bapaknya, kok bisa gitu? Ngabisin duit untuk merdekakan orang, bebasin orang tanpa mendapatkan sesuatu balasan. Kenapa itu dilakukan oleh Abu Bakar? Karena kolbunya sudah merasa nyaman, merasa damai. Kita juga bingung. Sampean kok semangat banget ngurusin masjid, digaji kagak sama masjid, saban hari di masjid, ngurus ini, ngurus itu, capek luar biasa, waktu habis, tenaga, pikiran, nggak digaji. Kenapa? Mendingan kerja, mendingan jualan, mendingan cari uang di luar. Tapi orang-orang yang sudah merasakan kenyamanan, oh enggak, saya mendingan di masjid. Kenapa? Itu dia tuh sudah merasakan kedamaian di sini. Jadi tabiat kebaikan itu mendatangkan kedamaian. Ya. Sementara keburukan, dosa maksiat itu mendatangkan kegelisahan dalam dirinya. Maka kata Rasulullah, mahaka fi sadrika. Tanya, kalbumu senang apa enggak? Bahagia apa enggak? Gelisah apa enggak? Itu karenanya Allah dalam surat Al-Qiyamah itu bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela dirinya. Apa maksudnya nih? Karena Allah sudah pasang dalam kalbu kita semacam alarm. Kalau melakukan kesalahan, dia akan bunyi tadi itu. Dia akan merespon, ini nggak benar, ini nggak baik. Sehingga kalau orang yang mengikuti alarm kalbunya, dia akan selamat hari kiamat. Tapi kalau yang nggak apa-apalah, ini awalnya aja takut, lama-lama juga biasa. Pencuri pertama kali mencuri,
Dia ketakutan, tapi nggak apa-apa. Nih buktinya selamat. Besok nyoba lagi deh. Besok nyoba lagi deh. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya dia merasa nyaman dengan dosanya. Nah, baru yang kedua, kata Rasulullah, wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kapan kita tahu perbuatan itu nggak benar, dosa? Ketika kalau ada orang lain ngelihat, kita nggak seneng. Nah, itu tandanya dosa tuh. Karena apa? Karena tadi kebaikan tabiatnya itu mendatangkan kebahagiaan dalam hati, dan secara naluri, secara fitrah manusia itu ketika melakukan kebaikan senang diketahui oleh orang lain. Benar nggak? Kita infak nih, infak sedekah. Secara naluri senang Pak kalau ada orang lain tahu kita infak. Ya. Maka kalau disebut, kalau bisa ditulis namanya. Ini infak dari siapa nih? Tulis ya, nama saya. Kok nggak ada dokter Andesnya? Saya dokter Andes loh. Kok nggak ada hajinya? Dokter Andes, jangan lupa ada hajinya, sudah haji. Ditulis. Padahal nyumbangnya 100.000. Musennya banyak banget ya. Kenapa? Karena manusia memang secara fitrah, secara naluri senang diketahui kebaikannya oleh orang lain. Meskipun dia tahan. Kata Rasulullah, infak terbaik itu adalah ma'an faqat hatta la ta'lama shimaluhu ma'an faqat yaminuhu. Itu yang benar tuh. Infak yang afdal itu adalah ketika kita berinfak dengan tangan kanan, jangankan orang lain, tangan kiri aja nggak tahu nih infak berapa duit gitu. Kita udah sembunyikan, tapi ternyata ada orang lain tahu, tetap aja tuh ada kembang kempisnya tuh. Begitu diumumin misalnya, ini infak dari Bapak Anu sekian, Bapak Anu sekian, Bapak Anu sekian. Terus infak dari hamba Allah, harganya atau angkanya besar, 10 juta. Kamu tanya-tanya, siapa tuh hamba Allah? Siapa tuh hamba Allah? Dia aja dia. Si Anu tahu Pak itu. Nah, dia dengar, ini saya nih. Itu pasti ada berbunga-bunga tuh. Ya Allah Pak, Masya Allah, Bapak infak sampai 10 juta Pak. Biasa aja, enggak. Biasa itu mah. Bilang biasanya itu enggak biasa itu. Itu hidungnya sudah kembang kempis tuh. Tapi itu masih mending, dia merahasiakan. Ada yang parah itu, kalau kata guru-guru kita, infak dari Pak Fulan 300.000. Infak kok disebut namanya. Infak dari Ibu Fulana 300.000. Nah, 300.000 doang. Pakai disebut namanya. Infak dari hamba Allah 2 juta. Ah, itu tuh, mestinya infak tuh begitu, pakai hamba Allah. Tahu nggak siapa itu? Saya itu. Ya, sama juga bohong ya. Jadi secara naluri, secara fitrah kita melakukan kebaikan, diketahui oleh orang, senang, itu pasti Pak. Meskipun kita mau sembunyikan, mau rahasiakan, tapi kalau ada orang lain tahu, itu senang kita. Itu tabiat kebaikan. Beda dengan keburukan. Orang melakukan keburukan itu nggak senang kalau diketahui oleh orang lain. Ya. Supaya lancar urusan ini Pak ya. Ngasihnya aja malu-malu, ngumpet-ngumpet. Lewat belakang, lewat tutupin pakai koran. Itu nyogok tuh. Udah ketahuan tuh. Ngasihnya aja udah ngumpet-ngumpet. Karena apa? Karena dia tidak mau diketahui oleh orang lain. Itu pasti tuh penipuan, apa segala macam, mencuri. Kalau ada orang lain tahu, malu dia. Itu karenanya kebanyakan orang melakukan kejahatan tidak di kampungnya sendiri, di kampung orang lain. Kenapa? Karena supaya kalau ketahuan nggak ada orang yang kenal. Kenapa? Malu dia kalau ketahuan. Malu Pak. Malu itu. Makanya banyak itu para korupsi, pelaku-pelaku kejahatan, begitu ketangkap diekspor oleh di televisi, malu dia. Saking malunya dia pakai peci. Padahal selama hidupnya nggak pernah peci. Tiba-tiba pakai baju koko, ya, pakai sarung. Yang perempuannya tiba-tiba pakai kerudung. Selama hidupnya sebelumnya nggak pernah. Kenapa? Itu malu tuh. Jadi tabiat keburukan itu kita nggak mau diketahui oleh orang lain. Ya. Zina itu haram, itu dosa. Dan biasanya pelaku zina nggak mau diketahui oleh orang lain. Nggak usah orang lain, istrinya sendiri aja jangan sampai tahu. Benar nggak Pak? Atau ada pasangannya sendiri tahu? Enggak lah ya. Nah itu dia. Jadi kapan itu akan terjadi? Kalau basirahnya mendapatkan nur, cahaya Al-Quran. Jadi nggak sama orang yang hidupnya itu punya nur, cahaya, maksudnya cahaya Quran, dia berjalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Ini kalau kita baca beberapa tafsir, ayat Al-An'am 122 ini, kata Ibnu Abbas, turun itu berkaitan dengan salah satu doa baginda sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, perkuatlah agama Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Ya Allah, kuatkanlah agama ini dengan salah satu dua Umar. Siapa dua Umar itu? Pertama, Umar bin Khattab. Kenapa Rasul inginkan keislaman Umar bin Khattab? Karena Umar bin Khattab adalah pemuda yang sangat pemberani, Pak. Dia kalau sudah meyakini sesuatu itu benar menurut dia akan perjuangkan sampai mati. Dan di Mekah itu nggak ada yang berani sama Umar. Umar itu tegas luar biasa dan keras, pemberani dia. Kalau yang lain masuk Islam ngumpet-ngumpet, Pak, ngumpet-ngumpet. Umar enggak. Begitu dia masuk Islam, didatengin pentolan-pentolan kafir Quraisy, didatengin ke rumah Abu Jahal, dia datengin ke rumah Umayyah bin Khalaf, dia datang ke rumah Utsbah bin Rabi', dia datang ke rumah Walid bin Mughirah. Semua pentolan-pentolan Quraisy didatengin. Tok 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 tok. Man bil bab, siapa di pintu? Umar. Ada apa Umar? Laqad aslama Umar. Umar mau ngasih tahu udah masuk Islam Umar. La yumkin, enggak mungkin Umar masuk Islam. Udah, ente mau apa? Langsung tutup pintu, masuk ke dalam. Takut, Pak. Luar biasa tuh. Jangankan itu, peristiwa hijrah. Yang lain hijrah itu jam 12 malam, jam 10 malam. Nunggu orang-orang tidur baru mereka kabur pelan-pelan, minik-minik, ngumpet-ngumpet. Karena kalau ketahuan, ditangkap, diseret, disiksa tuh. Umar enggak, pagi hari waktu duha kayak begini, dia datang ke tengah Ka'bah. Dia umumin, ya ma'syara Quraisy, orang-orang Quraisy, siapa di antara kalian yang istrinya mau jadi janda, anak-anaknya mau jadi yatim, nih, Umar bin Khattab mau hijrah ke Yasrib, silakan, saya tunggu di balik bukit Abu Qubais ini, saya tunggu di sana. Ditungguin sama Umar, nggak ada yang nongol tuh, takut semua, Pak. Jangankan manusia, kata Rasulullah, yafirru minhu syaitan, setan aja ngibrit ketemu Umar. Saking pemberani itu. Setan kagak, Umar tuh nggak lihat itu setan, setannya lihat Umar, ngibrit dia, cari jalan lain. Lagi jalan sebuah gang itu misalnya, anak setan misalnya, ada Umar, gitu. Lalu kita kebalikannya, jangan lewat situ, kenapa? Serem. Suka ada yang tertawa di situ katanya. Padahal kita nggak lihat. Itu Umar bin Khattab luar biasa. Nah, Rasul mengatakan butuh Islam sosok seperti Umar, sosok-sosok pemberani, bukan sosok-sosok pengecut penakut. Kenapa? Karena kalau Islam diisi oleh para penakut, oleh orang-orang yang pendiam, yang apa boleh kata ya, ya, habis kita diinjek-injek, habis kita jadi bulan-bulanan, dipermainkan terus kita, Pak. Maka kita butuh sosok-sosok Umar yang berani dengan lantang mengatakan ini salah, ini benar, ini nggak boleh, ini jangan dibiarkan. Butuh kita sosok-sosok seperti Umar. Maka Rasul mengharapkan keislaman Umar bin Khattab. Yang kedua, siapa itu? Amr ibnu Hisham. Jadi dalam bahasa Arab Umar, Amr sama. Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham ini? Amr bin Hisham ini adalah sosok yang sangat cerdas, sangat pintar, dan sangat bijak. Sehingga di Mekah itu terkenal sebagai ikon orang atau bapak kebijaksanaan. Sehingga namanya berubah menjadi Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Luar biasa. Jadi orang itu mau melakukan sesuatu, nanyanya ke Amr bin Hisham. Amr bin Hisham, nih saya mau nikahin anak saya nih, anak pertama, calonnya mau anak ketiga, ini kira-kira bagaimana nih? Nanyanya ke Amr bin Hisham. Urusan apapun nanya ke Amr bin Hisham, karena dia dikenal sebagai Abul Hakam. Jadi Rasul mengharapkan Amr bin Hisham masuk Islam. Kenapa? Karena berharap Islam ini selain diisi oleh pemuda-pemuda pemberani, perlu juga pemuda-pemuda yang cerdas. Karena kalau berani doang tanpa kecerdasan, nekat namanya. Demo, turunkan dia. Dia harus diganti. Dia telah melanggar konstitusi. Dia telah melanggar undang-undang dasar. Pasal berapa yang dilanggar? Pokoknya ada deh. Lalu pokoknya ada deh, bagaimana ceritanya? Begitu diajak bicara, yang mana melanggar konstitusi? Kebijakan yang mana? Tanggal berapa, tahun berapa? Saya juga belum baca sih kebijakan. Gimana ceritanya? Kita selain butuh orang-orang pemberani, pemuda-pemuda yang berani, memiliki nyali yang luar biasa, tapi juga harus diisi dengan ini. Karena kalau enggak, wah, kita akan dipermalukan, Pak. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan keislaman Amr bin Hisham atau Umar bin Ibn al-Khattab.
Nah, ini dia. Jadi Amr bin Hisham karena kepintarannya dijuluki sebagai Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Berharap dengan kepintaran dan kebijaksanaannya dia menerima Al-Quran. Tapi ternyata yang masuk Islam siapa nih? Umar bin Khattab. Amr bin Hisham nggak masuk Islam. Yang tadinya Abul Hakam, bapak kecerdasan, bapak kepintaran dan kebijaksanaan, ternyata kepintarannya tidak dipakai untuk mencari hidayah, tapi malah dipakai untuk memerangi pejuang dakwah. Banyak gak orang pinter nggak dapat hidayah? Banyak. Profesor doktor deh, tapi gelar profesornya, doktornya, kepintarannya justru dipakai untuk menghabisi saudara-saudaranya yang berjuang untuk menegakkan syariat agama Allah. Dipakai untuk memerangi saudara-saudaranya yang memperjuangkan nilai-nilai Islam. Dipakai untuk memfitnah, menelanjangi saudara-saudaranya yang mungkin semangatnya tinggi tadi tapi kepintarannya kurang. Bukannya didukung, malah dihabisi. Nauzubillah min dzalik. Jadi ada orang pinter tapi kepintarannya dipakai buat memerangi agamanya sendiri. Oh, itu seperti Abul Hakam itu. Bapak kebijaksanaan, tapi karena kepintarannya nggak dipakai untuk mencari hidayah, berubah menjadi Abu Jahal. Apa arti Abu Jahal? Bapaknya kebodohan. Ini orang pinter, Pak, yang dijuluki Abu Jahal itu. Bukan orang bodoh, bukan. Orang pandai itu. Oh, nauzubillah min dzalik. Kalau kita perhatikan, jangan-jangan zaman kita sekarang banyak juga Abu Jahal era sekarang. Bergelar profesor doktor, cendekiawan, tapi ternyata selalu menyudutkan Islam. Selalu membuat orang kebingungan dengan agamanya. Membuat orang nggak bersemangat malah dengan agamanya. Membuat orang malah jauh dari agamanya. Jangan-jangan Abu Jahal era modern itu. Nauzubillah min dzalik. Itu karenanya dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini ayat pertama kali turun, itu kita diperintahkan untuk apa? Belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. 'Allamal insana alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kita diperintahkan untuk belajar supaya apa? Supaya jadi orang pintar. Pelajari itu Quran. Bukan cuma dibaca bab selesai. Apa maknanya? Apa pesannya? Apa kandungannya? Itu pelajari supaya kita jadi orang pintar. Ya. Tapi lihat ayat dari 6 sampai 19. Itu Allah jelaskan tuh tentang Abu Jahal itu. Abu Jahal itu di surat Al-Alaq ayat 6 sampai ayat terakhir. Itu sebagian ahli tafsir mengatakan itu berkaitan dengan Abu Jahal tadi. Ya. Supaya apa? Jangan sampai kita pinter tapi pinternya seperti Abu Jahal. Pinter tapi tidak mengantarkan pada hidayah. Jangan sampai. Maka kita didik anak-anak kita ini mereka supaya jadi orang-orang pintar. Tapi jangan sampai kepintarannya tidak menyebabkan atau tidak menjadi asbabul hidayah. Mestinya kamu pintar nak, tapi gunakan kepintaranmu untuk mendapatkan nur Al-Quran, cahaya Al-Quran, sehingga kau dapat hidayah. Sehingga pintar kau nak, tapi kau taat kepada Allah, kau taat kepada Rasulmu, kau berbakti sama orang tuamu, kau akan berguna dan bermanfaat buat masyarakat banyak. Jangan sampai pintar tapi justru minterin orang. Nah, kan pencuri-pencuri yang kelas kakap itu kan orang-orang pintar, berdasi, sarjana itu. Kalau pencuri-pencuri yang tak bergelar sarjana itu yang dicuri ya tadi trombol masjid, sendal jepit di masjid, itu aja. Tapi kalau sudah angka miliaran, triliunan, nah itu adalah orang-orang pintar yang kepintarannya tidak bisa mendapatkan hidayah. Enggak kesini nih. Auzubillahi min dzalik. Maka Allah tegaskan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini itu memberikan hidayah. Kemana? Ke jalan yang lebih aqwam, lebih lurus, lebih benar, lebih bagus. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang melakukan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Nah, ini yang saya maksud membaca Al-Quran dengan qalbu. Karenanya Allah katakan penghuni neraka itu adalah orang-orang yang qalbunya ketutup. Bukan mata basarnya, tapi basirahnya. Dalam Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh telah kami penuhi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qalbu tapi enggak dipakai.
untuk memahami ayat-ayat Allah. Nggak dipakai buat baca Quran. Mata doang baca, qalbu enggak gitu. Sehingga Al-Quran tidak menjadi hidayah sama dia. Dia tahu, tapi dia langgar. Dia ngerti, dia tidak laksanakan. Itu la yafqahuna biha. Punya qalbu tapi nggak bisa memahami. Baru setelah itu walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi nggak lihat. Apa yang nggak mereka lihat ini? Mereka bukan buta. Mereka nggak lihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi mereka nggak dengar, nggak mau dengar. Mereka memiliki telinga tapi mereka tidak mau mendengar. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itulah seperti binatang. Binatang punya juga mata, binatang juga punya telinga. Dengar binatang, melihat binatang, tapi dia nggak ngerti, dia nggak bisa ngebedain mana halal mana haram. Kucing itu ngelihat dia Pak, tapi dia nggak bisa ngebedain. Ya. Mana pedak yang dikasih buat dia, mana pedak yang buat sahur, sama dia diembat aja tuh, karena dia nggak bisa ngebedain. Ya. Itu karena mereka atau binatang itu tidak berfungsi qalbu, mata dan pendengarannya. Mestinya manusia beda, tapi kalau ada manusia yang nggak berfungsi, maka mereka seperti binatang, kata Allah. Bahkan bisa lebih parah daripada binatang. Binatang, kucing itu semaling-malingnya kucing, dia tetap takut tuh mencuri. Dia nungguin, kita makan tuh nungguin dikasih. Manusia nggak gitu dia nggak nungguin dikasih. Kelamaan nggak dikasih nih, curi aja sekalian, dicuri sama dia. Ya Allah. Binatang sejahat-jahatnya binatang tidak ada yang memakan anak sendiri, ya. Atau memakan orang tuanya sendiri. Manusia orang tuanya sendiri dimakan sama dia, anaknya sendiri dimakan. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Ada anak di sekolah dididik sama orang tuanya sampai dia menjadi seorang pengacara, lawyer ya. Ternyata begitu dia jadi lawyer, yang disidangkan bapaknya dituntut gara-gara harta warisan, dan ternyata dia meninggal sebelum sidang pertama itu. Itu anak tuh durhaka luar biasa itu sama orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Kalau nggak tobat itu ngeri itu. Nauzubillah min dzalik. Dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau jangan-jangan qalbunya kekunci, ketutup. Nah, jadi tadabbur Quran ternyata bukan pakai mata ini, pakai ini nih. Jadi ada orang tidak bisa mentadabburi Al-Qur'an. Kenapa? Qalbunya sudah kekunci. Jadi nggak bisa dia baca Quran pakai qalbu. Pakai mata mungkin. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, Allah mengecam orang yang melantarkan Al-Quran dan akan menimpakan kesusahan di dunia dan akhirat. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan memikul dosanya pada hari kiamat. Surat Thaha ayat 100. Berpaling dari Al-Quran, memikul dosa tuh. Ya Allah, dosa yang dipikul. Gara-gara apa? Berpaling dari Al-Quran. Jadi ada orang punya Quran, tapi nggak pernah dibaca, sampai mati. Ya. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dengan Al-Quran yang tidak pernah dibuka sampai mati. Pas mati baru dibuka, bacain Yasin buat dia. Nauzubillah min dzalik. Di surat Thaha ayat 124-nya, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Apa peringatanku di sini? Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikr. Apa itu az-zikr? Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka di dunia dia akan merasakan kesempitan dalam hidup. Orang-orang yang menelantarkan Al-Quran, hidupnya itu sempit, merasa kurang terus. Ya. Kita sampaikan kemarin kan, nggak apa-apa harga-harga naik mahal. Yang penting Allah kasih kemampuan kita untuk belinya. Minyak mahal nggak masalah, yang penting sanggup beli. Mau 100.000 kayak seliter, yang penting ada duitnya buat beli. Daripada harganya goceng tapi kita nggak punya duit, sama juga bohong kan? Apa kata Allah? Di dunia hidupnya sempit, hari kiamat dikumpulkan dalam kondisi buta, matanya buta. Sampai kemudian dia bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan buta? Di dunia puluhan tahun saya hidup, saya bisa ngelihat ya Allah. Kok tiba-tiba sekarang saya buta? Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha.
Di dunia memang kau nggak buta, tapi matamu nggak pernah kau pakai untuk menelaah, mentadabburi Al-Quran. Tak pernah kau gunakan untuk menghantarkan Al-Quran itu masuk ke dalam basirahmu. Jadi basar nggak ada gunanya kalau basar itu tidak membuka basirah. Oh, nauzubillah min dzalik. Sementara syurga, nah itu menanti ahlul Quran. Dalam surat Fatir ayat 32 sampai 35. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang telah kami saring, telah kami pilih, telah kami seleksi. Kita ini termasuk umat pilihan nih, umat hasil seleksi kita nih. Di antara mereka masih ada juga yang zalimun li nafsih, zalim kepada dirinya. Nah itu baca Qurannya jarang-jarang tuh, setahun sekali pas Ramadan. Ya tapi itu udah alhamdulillah. Kadang ada yang dikerjakan perintahnya, ada juga yang dilanggar. Ya banyakkan dosanya deh, banyakkan maksiatnya dibandingkan ketaatannya. Tapi dia ahlul Quran, dia masih pegang Quran, dia masih baca Quran. Yang kedua muqtasid, muqtasidnya pertengahan, 50-50. Baca Quran sih baca Quran, tapi juga masih belum bisa jaga lisan. Lagi baca Quran, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi." Di mana mata lu ditaruh itu? Lagi baca Quran, mencak-mencak dia marah-marah. Lagi baca Quran dia ngomelin suaminya. Lagi baca Quran dia omelin istrinya. Lagi baca Quran dia omelin anaknya. Qurannya kemana tuh? Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Ah itu masih muqtasid, itu masih pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dan di antara mereka ada yang selalu berlomba-lomba mengejar kebaikan dengan izin Allah. Itulah karunia yang besar. Mereka itu masuk surga Aden dan seterusnya ini ya. Wa qala alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Mereka mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan di hati kami. Memang ada khilaf di antara ulama, tapi ada sebagian yang mengatakan bahwa ayat ini wa qalu alhamdulillah ini ucapan yang zalimun linafsi atau minhu muqtasid. Jadi orang-orang yang zalim tadi jarang baca Quran ya, banyak dosa, banyak maksiatnya, udah ketakutan, waduh saya mau neraka ini, saya mau masuk neraka ini. Ternyata Allah selamatkan dia masuk ke dalam surga, lalu dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi azhaba, yang telah menghilangkan annal hazan, dari kami kesedihan. Kami kemarin udah sedih banget, takut banget nih kayaknya nyemplung neraka nih, ini kayaknya pasti masuk neraka nih. Ternyata Allah selamatkan. Kenapa? Karena dia termasuk ahlul Quran. Ya Allah, tuh gak akan ruginya Pak, kita itu baca Quran itu gak akan ada ruginya insya Allah. Taib. Maka Allah akan muliakan ahlul Quran. Nih kata Rasulullah dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, "Ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala." Ketahuilah bahwa sesungguhnya nabi kalian telah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Dengan Al-Qur'an ini Allah akan tinggikan derajat suatu kaum. Allah akan muliakan mereka, wa yadha'u bihi akharin, dan sekelompok yang lain Allah akan hinakan. Siapa yang Allah muliakan? Mereka yang mentadabburi, menelaah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dibaca itu sampai ke sini. Ya. Sementara siapa yang Allah hinakan? Mereka yang menghinakan Al-Quran. Mereka yang melantarkan Al-Quran, itu Allah akan hinakan dia. Nauzubillah min dzalik. Maka itu ada sekelompok orang itu yang membaca Quran, kata Rasulullah, nanti menjelang hari kiamat ada orang-orang membaca Al-Quran itu la yablughu hanajirahu, nggak lewat dari kerongkongan. Lisannya fasih, lisannya membaca Al-Quran, tapi nggak masuk ke sini nih, nggak sampai ke qalbu. Sehingga perilakunya, tindak tanduknya tidak mencerminkan ahlul Quran. Nauzubillah. Jadi kalau kita sudah menjadi muslim tapi hidupnya masih belum mulia, jangan-jangan interaksi kita dengan Al-Quran ada yang keliru. Bagaimana yang benar? Nah, ini dalam surat Al-Baqarah 121 kata Allah, orang-orang yang tilawah dengan benar itu adalah alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Itulah orang-orang beriman. Baik. Apa itu haqqa tilawah? Tilawah itu dari kata talayatlu. Apa arti talayatlu? Paling tidak kalau di Al-Quran kita temukan dua maknanya. Pertama artinya baca. Jadi kita baca Quran itu namanya tilawah tuh. Tilawatul Quran. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Fatir 29. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat, mengeluarkan harta, sebagian dari harta yang telah kami rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan bisnis dengan Allah yang tidak pernah rugi. Apa arti yatluna di sini? Baca. Ya.
Yang kedua, kita temukan dalam surat Asy-Syams. Itu artinya mengikuti. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahayanya ketika naik sepenggalahan. Wal qamari idza talaha, tala tuh, tala yatlu talaha, dan bulan apabila mengikuti atau mengiringinya. Berarti orang-orang yang haqqat tilawati, tilawah yang benar terhadap Al-Quran, pertama dia baca ayat itu, baru setelah itu dia ikuti, itu tilawah yang benar. Jadi saya sih saya nggak baca Quran Ustaz, yang penting saya ikuti petunjuknya. Itu nggak benar, harus baca dulu. Dan baca itu ada kaidah ketentuannya, ada tahsinnya, ada tajwidnya, itu harus kita perhatikan. Nah, baca nih ya, kelihatan nggak tuh? Untuk baca nih, berkata Abdul Malik bin Umair, satu-satunya manusia yang tidak tua, bukan fisik, tapi kejiwaan, psikis, apalagi semangat, apalagi keingintahuannya, yang tidak pernah tua dan tidak pelupa. Siapa itu? Adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Nah, jadi kalau tidak mau kelihatan tua, cepat, ada orang tua sebelum waktunya, sehingga disebut dengan bermutu, bermuka tua. Tua amat, masih muda sebenarnya Ustaz. Nah, supaya selalu kelihatan muda, bacalah Al-Quran, kata Malik bin Umair. Juga nggak pelupaan, dikit lupa mulu. Nah, itu jarang baca Quran berarti. Manusia yang paling jernih akalnya adalah para pembaca Al-Quran. Imam Al-Qurtubi mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Masya Allah. Tapi boleh juga, ada juga boleh jadi ya, orang yang hafal Quran Allah bikin lupa, ada juga. Itu berarti takdir Allah. Tapi secara umum, para penghafal Quran atau orang yang terbiasa membaca Quran, dia nggak hafal Al-Quran, tapi dia selalu baca Quran, itu ingatannya tetap segar. Imam besar Ibrahim Al-Maqdisi, ini Imam Masjid Al-Aqsa, memberikan wasiat kepada para muridnya, diantaranya Abbas bin Abdi Daim rahimahullah, apa mengatakan, perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Kita pengen sesuatu, apa yang kita inginkan? Keimanan, harganya mahal, maka supaya keinginan kita dikabulkan oleh Allah, perbanyak baca Quran. Apa yang kita minta? Surga, surga itu mahal, maka banyak baca Quran. Kita mau apa? Rumah, berapa harganya rumah? 400 juta, 500 juta, 1 miliar, maka banyakin baca Quran. Jangan baca cuma kulhu toh, pengennya ya Allah mudahkan saya bisa beli rumah. Kulhu. Ya meskipun bisa saja boleh jadi, tapi harus seimbangkan dengan bacaan. Itu kata salah satu imam besar di Masjid Al-Aqsa. Ibnu Salah mengatakan bahwasanya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Jadi malaikat nggak baca Quran, Pak. Manusia yang baca Quran, maka malaikat bersemangat untuk dengerin kita baca Quran. Jadi kalau kita baca Quran Bapak Ibu, terutama di malam hari, itu malaikat akan datang berkerumun mendengarkan bacaan kita. Masya Allah, luar biasa ya. Mau nggak dikerumunin malaikat? Mau Ustaz, tapi jangan kelihatan aja, sama jangan berbunyi aja. Nah, pas kita baca amin, siapa nih? Nah itu ketakutan udah ya. Enggak, insya Allah malaikat nggak akan begitu ya. Jadi dia mendengar bacaan dari manusia. Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah di Masjid Nabawi ini, sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca Al-Quran. Masya Allah. Di zaman itu tuh semua rumah di Masjid Nabawi, di Madinah dekat Masjid Nabawi, semua rumah setiap malam pasti ada yang membaca Al-Quran. Ya Allah. Sekarang itu sudah mulai sunyi Pak dari tempat tinggal kita. Bahkan yang baca di masjid pun sudah banyak yang berkurang sekarang. Sebagian ahli tafsir mengatakan, manakala kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka kita akan dibanjiri oleh sejuta keberkahan dan kebaikan di dunia. Tapi saya ingin sampaikan, baca ini tujuannya ada 3. Pertama, ada orang baca untuk ibadah. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Khatam Quran nih, Ramadan 3 kali khatam, 4 kali khatam, 5 kali khatam, silahkan. Boleh. Nggak ngerti sama sekali, nggak apa-apa. Berarti dia tujuannya membaca untuk ibadah. Karena kata Rasulullah, 1 huruf itu pahalanya 10. Buat siapa nih? Buat yang lancar. Kalau baca Qurannya belum lancar, yang masih
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu nggak boleh begitu. Tapi karena baru belajarnya mohon maaf pas pensiun, napasnya udah mulai sengal-sengal, napasnya sudah Senin Kemis, tapi dia baru belajar, bilang toh bukan toh lagi, toh. Ya nggak apa-apa, belajarnya udah telat begitu kan. Ya. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Diulang-ulang terbata-bata. Tapi dia terus baca, matanya sambil ngantuk, dia tetap baca. Falahu ajron, dia dapat 2 pahala. Pertama pahala bacanya, kedua pahala bersusah payahnya itu. Jadi kalau yang lancar bacanya dapat 10 pahala 1 huruf, kalau dia dapat pahalanya 20. Berarti lancar apa jangan lancar nih? Lancar dong. Memang pahalanya dia kalah banyak dengan yang belum lancar, tapi di surganya dia dapatnya VVIP ma'as safaratil kiramil barara. Gitu. Itu baca untuk cari hidayah, untuk ibadah tuh. Nggak apa-apa boleh. Tapi kalau bisa Bu, Pak, perbaiki bacaannya. Jangan baca berantakan. Wah, yuk aja baca. Udah gitu pakai mic speaker masjid lagi. Astagfirullahaladzim. Sakit kuping kita dengarnya itu. Buat ibu-ibu yang belajar tahsin, Pak, itu tahu di mana salahnya. Dia sambil goreng aja dia tahu. Yang belajar tahsin tuh. Apa misalnya? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ibu-ibu lagi goreng masak sahur, kagak monyong itu si bapak tuh. Dia langsung tahu tuh. Mestinya qadir, nggak boleh monyong bibirnya, karena itu tarqiq. Kalau bapak sambil baca gitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ah, itu ibu lagi masak sambil mencak-mencak. Si bapak dibilang tahsin, belajar tahsin. Nggak mau sih. Mestinya mingkem, dia monyong. Gitu. Ya. Jadi belajarlah. Ini Ramadan, selain kita tadarus, datang ada guru kita, ustadz kita. Ustadz, tolong perbaiki bacaan saya Ustadz ya, dengerin Ustadz ya. Kalau salah mohon dibenerin ya Ustadz. Siapa? A'uju, Pak. Mohon maaf, bukan a'uju. Ain. A'uju, Pak. Bukan ju. Lu. 2, salah tuh ya. A'udzu billahi minas syaitha. Bukan sai, Pak. Sya. 3. Oh, gitu ya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan to, Pak. To. Lidahnya kebangatan nekuk, Pak. Majuin dikit. Oh, gitu ya. Udah beda tuh, ambil nafasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terlalu paseh, Pak, bukan rozim, rojim. Sadaqallahul azim. Pulang aja dah sekalian. Itu cepat tersinggung, cepat marah. Ustadz nggak tahu siapa saya. Saya ini Ustadz. Saya sudah masuk TV. Saya ini 7 tahun di Arab. Masa disalah-salahin terus bacaan saya? Mohon maaf Ustadz. Kalau cuma mau lama-lama di TV, lama-lama di Arab, ontak lebih lama di Arab Ustadz. Jadi enggak jaminan lama di Arab bacanya benar. Kalau salah ya tetap salah, terima. Ada salah seorang imam, salah bacanya Pak, keliru, ditegur, dinasehatin. Dia pulang, dia ambil sertifikat, dia ikut tahsin di mana? Nih ya nih, saya ikut tahsin ini kelas tahsin di sini. Nih sertifikat. Saya dapat sertifikat, predikatnya terbaik, lulusan terbaik. Nih satu lagi, bukan cuma di situ saya belajar, di sini juga. Dikasih lihat kita sertifikatnya dia. Yang nggak ada jaminan mau sertifikat sekarung juga. Kalau baca zo itu dengan do ya salah. To dibaca to ya salah. Qadir dibaca qadir ya salah. Mau sertifikat sekarung nggak ada efek. Nah, jangan tersinggung. Bahkan ada sebagian orang udah dipesan, Ustadz, nanti kita tadarusan, Bapak itu tuh kalau salah diamin aja, anggap aja nggak dengar. Memang kenapa? Yang salah harus kita bener. Jangan. Kalau dia disalah-salahin nanti dia ngambek. Kalau dia ngambek Ustadz, dia donatur utama masjid kita. Nanti nggak ada lagi buka bersama berjamaah, itu nggak ada lagi. Dia yang nyumbang itu Ustadz. Nah itu repot kalau sudah begitu Pak ya. Itu pertama, baca untuk ibadah. Yang kedua, baca untuk cari ilmu. Saya seorang akuntan, saya seorang
kimiawan, saya seorang astronomi, saya seorang matematikawan, saya seorang pebisnis. Ada nggak sih tuntunannya Al-Quran? Baca, pelajari. Oh ayatnya ini toh tuntunannya. Oh ayatnya ini rambu-rambunya. Oh ayatnya ini ngasih tahu sama saya. Baca untuk cari ilmu. Ini lebih bagus nih daripada yang pertama. Yang ini baca aja ngerti nggak ngerti. Yang ini dia berusaha untuk mengerti. Tapi yang paling tinggi baca untuk cari hidayah. Ini yang mesti kita kejar. Kita baca Quran itu merubah sikap kita, merubah tutur kata kita, mengubah kita menjadi orang yang lebih baik. Beda dengan orang yang nggak baca Quran. Jangan sampai baca Quran nggak baca Quran sama lisannya, suka ngomongin orang, suka gibah orang. Jangan sampai baca Quran dan tidak baca Quran sama hobinya. Jangan sampai, kita harus beda. Nah itu dia membaca untuk mendapat hidayah. Maka level kita selain membaca untuk mendapatkan ibadah, untuk mendapatkan ilmu, kita juga berusaha membaca untuk mendapatkan hidayah. Itu yang Allah katakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin dalam surat Asy-Syu'ara. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar turun dari Rabb semesta alam. Turunnya dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril, ala qalbika, bukan ala lisanika nih, ke qalbumu. Al-Quran itu dibacakan oleh malaikat Jibril kemana nih? Ke sini, ke qalbu kita. Litakuna minal munzirin, agar kalian menjadi orang-orang yang munzirin. Ada riwayat bacanya munzarin. Kalau munzir itu aktif, kalau mundar pasif. Apa arti munzirin? Ngingetin orang, ngasih tahu orang. Pakai apa? Pakai Quran. Pak, mohon maaf, Ibu mohon maaf, nggak boleh begitu Bapak, nggak boleh begitu Ibu. Kenapa memangnya? Al-Quran yang ngasih tahu nggak boleh kita begitu. Oh gitu ya, oke. Itu namanya munzir. Kalau munzarin, kita baca Quran tentang ayat-ayat azab. Ya Allah, ternyata orang diazab, disiksa. Ini sebabnya. Ya Allah, kadang saya juga suka masih melakukan itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, jangan sampai saya, ya Allah. Begitu kita baca ayat-ayat tentang surga, ya Allah, para penghuni surga begitu nikmat luar biasa, amalannya ini nih. Ya Allah, kuatkan aku, bantu aku ya Allah supaya bisa melakukan amal-amal ini sehingga aku pun masuk dalam surgamu. Itu namanya munzarin. Dia baca Quran jadi peringatan buat dirinya, gitu. Jangan baca Quran sampai ketemu ayat munafik. Oh, ini ciri-ciri munafik. Cocok banget nih sama si Anu nih. Ternyata si Anu itu memang munafik, cocok banget sama ayat ini nih. Bukan begitu. Baca Quran itu untuk kesini kita. Maka ayo baca Quran itu dengan qalbu. Maksudnya kita baca ayat itu 1, 2, kita pahami maknanya, masuk ke dalam relung sanubari. Kita sudah berapa kali khatam Quran? Berapa perubahan yang kita dapatkan dari baca Quran? Kalau mau ditanya ayat mana yang paling berkesan? Semuanya berkesan Ustadz. Enggak, itu tandanya belum ada kita pahami. Pasti ada 1, 2 ayat yang paling berkesan buat kita. Itu yang kita pelajari, itu yang kita tadaburi, itu yang kita telaah ya. Allah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Udah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari, tinggal mau enggak belajarnya. Gitu. Ustadz, saya udah tua, udah susah belajar Quran. Oh, enggak bisa. Banyak orang-orang tua yang juga baru belajar Quran, ternyata bisa. Menghafal, mentadaburi, menelaah, menerjemah, mengamalkan semua golongan, semua level, insya Allah sudah dimudahkan oleh Allah. Memang lebih cepat yang muda daripada yang tua, iya betul. Tapi bukan berarti yang tua nggak bisa belajar, insya Allah. Baik, sampai di sini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan jika saya ada keliru, falyatafadhal masykura. Ya. Bapak dulu mungkin. Ya. Pakai mic kali ya, gimana nih? Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jintad, saya mau tanya yang ada kaitannya dengan tujuan membaca yang nomor 2 untuk mendapatkan ilmu ya. Tadi Ustadz menampilkan surat Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbik. Iqra ini kan fi'il amar dari qara'a yaqra'u. Kalau yang saya pahami, qara'a ini fi'il muta'addi, bukan fi'il lazim ya. Fi'il muta'addi yaitu kata kerja yang membutuhkan objek, kata kerja transitif.
Kalau fi'il lazim kan tidak membutuhkan objek. Ini membutuhkan objek, tapi dalam ayat itu tidak disebutkan objeknya. Misalnya baca Al-Quran, nggak disebutkan objeknya. Hanya iringan berikutnya itu kuncinya itu ya Bismi Rabbik. Sampai 2 kali diulang Iqra, iringan berikutnya Warabbukal Akram, agungkan nama Tuhanmu. Nah, karena tidak disebutkan objek apa yang harus dibaca, yang menurut para mufasir, nah ini mohon, ini Ustadz udah banyak piknik dengan kitab-kitab tafsir, kalau saya kan belum. Sementara saya pernah dengar itu dari Pak Quraisy Shihab kalau nggak salah. Itu tidak disebutkan karena sudah maklum. Tapi mana objeknya itu bisa kemungkinan jadi 2, Pak. Jadi bukan hanya ayat-ayat yang tertulis, bukan hanya qauliyah Quran, tetapi juga ayat-ayat kauniyah, alam semesta. Kaitan dengan yang tujuan ilmu yang nomor 2 tadi, karena banyak sekali ayat yang menyiratkan tentang alam semesta sesuai bidang kajiannya nanti. Nah, poin saya bahwa kalau membaca Al-Quran sekarang ini kebangkitan Islam sudah mulai kelihatan lah, yang tahfidz, yang semakin banyak, bahkan pesantren-pesantren yang tahfidz ya, semarak untuk membaca dengan objeknya Al-Quran, itu udah kelihatan kebangkitannya. Tapi membaca alam semesta ini belum kelihatan kebangkitan Islam, padahal sejarah udah berbicara. Sejak masa Rasulullah dilanjutkan para sahabat, kemudian dinasti Bani Umayyah, dan puncaknya pada dinasti Abbasiyah. Di situ puncak kemasan peradaban Islam. Islam ini semacam yang ngatur dunia lah ketika itu. Berbagai ilmu, berbagai ahli di berbagai bidang. Jadi bukan hanya spesialisasi dalam ilmu-ilmu keagamaan, muncul tafsir, hadis dan sebagainya, tapi dalam bidang ilmu pengetahuan juga banyak berkembang. Dan setelah itu jatuh, runtuh, diambil alih oleh Barat. Setelah Barat mengalami renaissance, kebangkitan, sampai sekarang ada ruginya kalau umat Islam hanya jadi objek. Nah, itu pentingnya, padahal kalau dari isyarat Al-Quran disuruh membaca itu ya bukan hanya Al-Quran, bisa jadi karena alam semesta juga ciptaan Allah itu kan ayat-ayat juga yang harus dibaca, dan itu di banyak ayat udah disinggung di Al-Quran juga seperti itu. Contohnya misalnya ada ayat wasyamsu tajrili mustaqoril laha, padahal dulu zaman gereja menguasai Barat, dikuasai gereja, itu pemahamannya geosentris, bumi yang jadi pusat di planet ini, bumi. Nah, munculnya misalnya siapa tuh yang heliosentris, matahari yang jadi pusat, sampai akhirnya Galileo Kopernikus ya, Galileo Kopernikus, sampai dibunuh tuh gereja. Padahal terbukti Al-Quran bunyi sendiri wasyamsu tajri, jadi yang jadi pusat itu isyarat itu matahari. Nah, maksudnya banyak sekali sebetulnya umat Islam, para saintis yang bisa terinspirasi dari ayat-ayat yang tujuannya tadi mendapat ilmu. Itu Ustaz, mohon tanggapannya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira itu sudah benar. Jazakallah khair. Allah Subhanahu wa taala mengawali pertama kali ayat yang diturunkan oleh Allah itu justru Iqra, bukan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian, beribadah kepada Allah, bukan aqimus shalah, tunaikanlah salat. Tapi yang pertama turun adalah Iqra, dan tidak disebut objeknya. Betul, mayoritas ulama mengatakan dia mutlak. Boleh jadi pertama tadi sudah maklum objeknya, yang kedua
kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, berarti menunjukkan itu umum, mutlak. Semua hal bisa kita jadikan sebagai objek untuk membaca, baik yang tersurat ataupun tersirat. Tapi spiritnya harus bismi rabbika. Karena ada orang baca karena bismi siasah, karena politik. Ada yang membaca karena tujuan uang, materi. Banyak orang membaca fenomena alam, mengadakan survei. Tujuannya apa? Supaya ada yang bayar, berarti uang yang dicari. Bukan bismi rabbika. Jadi kita membaca apapun itu tujuannya adalah bismi rabbika alladzi khalaq. Dengan nama Allah, karena Allah dan untuk Allah. Itu yang akan mendapatkan ilmu tadi. Jadi kenapa Allah tidak perintahkan sholat dulu, akidah dulu, iman dulu, tapi baca dulu? Karena Allah tidak mau disembah tanpa ilmu, tidak mau diibadahi dan imani tanpa ilmu. Maka pertama adalah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Dan betul, memang sudah banyak geliat juga. Waktu saya ingat waktu zaman saya masih SMA, SMP akhir atau awal-awal SMA itu, ICMI itu sampai menerbitkan buku-buku yang sains itu kan. Jadi pelajaran biologi saya masih ingat, buku biologi itu ayat Qur'annya banyak, tapi juga kebablasan, sehingga semua pembahasan ada ayatnya. Sampai masalah taksonomi itu ada ayatnya ini, pembahasan tentang penyimpangan Mendel ayatnya ini, sampai akhirnya jadi memaksakan ayat harus semua bidang ada dalilnya gitu. Padahal Al-Quran kan bukan buku ilmiah, bukan buku biologi, bukan buku fisika, tapi dia memang memberikan pesan agar kita memperhatikan itu. Tapi ayat-ayat itu tidak sedetail itu gitu. Karena Al-Quran adalah kitab hidayah gitu. Jadi Al-Quran tidak alfa tentang ilmu, tapi tidak membahas secara detail. Termasuk nama orang, nama tempat kan nggak dibahas itu. Jadi spiritnya alhamdulillah sudah bagus, cuma kebablasan juga nggak bagus. Nah sekarang kesini kemarin sempat ramai viral, nggak tahu Bapak Ibu mengikuti atau tidak. Salah seorang guru besar di Universitas Indonesia, kita tidak sebut namanya demi menjaga kode etik jurnalistik ya. Dia menyampaikan paparan dalam seminar ilmiah di hadapan para peneliti. Dia sampaikan ada penelitian dilakukan tidak hanya di satu tempat, di dua tempat. Disebutkan penelitiannya, ada tanaman itu dibacakan ayat Al-Quran, jadi diperdengarkan suara musik. Yang satu musik rock, yang satu musik dangdut, yang satu musik pop, musik jazz, yang satu Al-Quran. Ternyata pohon-pohon ini yang diperdengarkan suara nyanyian musik itu lebih cepat tumbuhnya dengan tumbuhan yang tidak diperdengarkan sama sekali suara itu. Dan yang mana yang paling cepat? Ternyata yang paling cepat pertumbuhannya yang diperdengarkan ayat suci Al-Quran. Dari hasil penelitian itu kemudian disimpulkan ternyata pohon pun, tumbuhan pun memiliki kecerdasan spiritual. Ini disampaikan nih sama guru besar ini, perempuan beliau. Tapi setelah itu disanggah, apa kata dia? Ini tidak boleh terjadi. Penelitian dikaitkan dengan semangat beragama. Itu yang bikin penelitian kita jadi rusak, Pak. Jadi ayat-ayat kauniyah diteliti oleh anak-anak kita, para peneliti kita, itu tidak boleh dikait-kaitkan. Nanti kalau ada penelitian suara azan terhadap ini efeknya bagaimana? Nah, itu nggak boleh itu dikait-kaitkan dengan semangat agama. Jadi tidak boleh agama dijadikan sebagai justifikasi penelitian, atau sebaliknya penelitian dijadikan sebagai justifikasi agama. Jadi tidak boleh penelitian dijadikan sebagai pembenaran agama. Itu kan udah ngaco. Bagaimana mereka paham-paham liberal masuk ke dalam hasil-hasil penelitian yang ngaco itu. Sementara hasil penelitian umat Islam yang ingin membenarkan pesan-pesan Al-Quran dianggap ini sudah mencoreng atas nama ilmiah. Jadi sudah tidak ilmiah lagi karena sudah ada masuk unsur agama di situ. Nah, ini yang bikin penelitian kita selalu mandek, Pak. Bukan nggak ada. Banyak sekali sekolah-sekolah Islam, banyak sekali perguruan tinggi itu yang mensupport anak-anaknya, mahasiswa-mahasiswanya untuk melakukan penelitian tadi ayat kauniyah. Tapi itu tadi kurang dihargai. Sampai mungkin kalau ada yang di Puspitek itu juga banyak cerita para peneliti di Puspitek itu geleng-geleng kepala dia bilang. Saya nggak ngerti ini apa masalahnya, di mana masalahnya. Jadi kalau mencoba mengkaitkan itu selalu mentok. Yang nyeleneh-nyeleneh itu yang lolos baru. Ya kalau kayak misalnya milkul yamin, bahwa pacaran itu hubungan, mohon maaf, nauzubillah min dzalik, hubungan badan karena pacaran statusnya itu sah, bukan zina katanya. Karena itu milkul yamin. Yang begini malah diluluskan. Nauzubillah min dzalik. Itu yang bikin ngaco malah. Nauzubillah. Jadi memang kita harus punya semangat bersama yang sama, punya visi misi. Kita didik anak-anak kita. Dia jadikan sebagai penghafal Quran, tapi jangan semua jadi ahli tafsir, jangan semua jadi ahli fikih. Biarkan dia penghafal Quran jadi dokter, biarkan dia penghafal Quran jadi ahli biologi, biarkan dia penghafal Quran jadi ahli kimia, biarkan dia penghafal Quran dia jadi akuntansi,
biarkan dia hafal Quran jadi pejabat, nggak masalah gitu. Jangan Quran ya harus jadi tafsir, jadi ustadz, jangan itu gitu. Harus kita arahkan situ. Termasuk di Saudi juga beasiswa sekarang sudah tidak hanya melulu tentang belajar tafsir ilmu syariah. Sudah ada beasiswa kedokteran, sudah ada beasiswa pertambangan. Jangan sampai pertambangan kita ini yang nguasain barat-barat semua. Kan sayang banget Freeport itu. Segitu banyak income-nya, tapi ya yang merasakan masyarakat Papua tetap aja pakai koteka. Emas, tambang emas di situ, sumbernya itu, harta berlimpah di sana. Masyarakat setempat buat pakai baju yang layak aja susah. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Nah, jadi ayo sama-sama kita imbangi, kita support, kita dukung anak-anak kita supaya mereka selain membaca ayat-ayat qauliyah juga membaca ayat kauniyah. Itu barangkali. Jazakallah khair. Selanjutnya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, terutama untuk preambul yang pertama itu soal ketika kita melihat sesuatu itu kadang bisa menghalalkan yang haram. Ketika kita menggunakan kolbu, kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang halal dan haram. Tapi saya ingin bertanya gini, Ustaz, kadang di negara kita itu masyarakat kita terjebak sistem yang dimana sistem itu kita mengharuskan melakukan hal yang seharusnya tidak boleh kita lakukan tapi harus kita lakukan. Contohnya misalnya teman-teman mahasiswa itu sangat mengeluhkan, Ustaz, terutama dalam pembuatan SIM. Pembuatan SIM itu kan pembuatan SIM, surat izin mengemudi. Ya, ya. Kan salah satu jalan legal yang harus ditempuh itu melalui tes ya, Ustaz ya. Melalui tes yang diselenggarakan oleh Polres tempat. Cuman yang disayangkan itu banyak sekali Polres yang mendesain agar masyarakat sipil itu tidak melakukan tes, tetapi melakukan SIM nembak, nyogok polisinya gitu. Nah ini kan yang menjadi masalah. Ya mungkin ada sebagian yang masyarakat sipil yang berhasil melalui lulus tes dengan cara legal, tetapi yang kita membuat tersandra itu taruhlah misalnya di Polres Jakarta, oke, ada 5 orang gitu yang lulus tes. Cuman misalnya gitu di Polres Depok itu sangat mendesain bahwa masyarakat sipilnya itu harus melakukan SIM nembak. Jadi hanya normatif saja ada uji tes di Polres. Nah, ini kan tentu akhirnya kita terjebak sistem yang mau nggak mau kita harus menyogok polisi tersebut gitu. Menyogok polisi agar bisa mendapatkan SIM. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Islam memandang ini dan apakah ada toleransinya, Ustaz? Ketika kita terjebak sistem yang kita tidak boleh kita lakukan, akhirnya kita lakukan juga gitu. Dan akhirnya kan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan menjadi tidak berkah gitu, Ustaz. Ya, ketika kita mempunyai SIM ya yang tidak legal, ya kita mau ke masjid pun ya misalnya masjidnya itu agak jauh, ada pencegatan polisi razia gitu. Ada SIM-nya Pak, ada. Hasil nembak dalam hatinya, hasil nembak, berarti ke masjid dengan lisensi yang tidak legal, apakah membawa berkah? Pertanyaan saya itu, Ustaz, apakah Islam memberi toleransi dan bagaimana solusinya yang bisa kita ambil dari sini? Terima kasih, Ustaz. Ya. Wah, ini berat juga nih. Ya, itu satu kasus lah ya, dan enggak semua juga, ada juga yang enggak gitu. Tapi banyak kan iya gitu. Kita sebutnya oknum lah ya, oknum. Ada juga kasus yang lain, misalnya saya juga pernah ditanya hal yang sama oleh salah seorang pengusaha sewa kapal, Pak. Jadi dia punya kapal yang ngantar-ngantar barang itu, kapal. Itu kapal itu boleh merapat di Tanjung Priuk misalnya, itu setelah dia kasih uang dengan angka yang saya disebutkan sampai geleng-geleng kepala. Kasih uang. Kalau belum ngasih uang, ini kapal ini nggak boleh merapat, ngantri aja di depan itu, kapal barang itu. Nanti kita juga, ketika dia mau keluar, itu kapal itu nggak bisa keluar kalau belum ngasih uang. Ini gimana saya, Ustaz? Kalau nggak saya bayar itu, nggak saya kasih uang, nggak bakal keluar kapal saya, atau nggak bisa masuk. Maka terpaksa harus bayar. Itu ya. Dan saya pernah juga ngalamin waktu itu waktu baru pulang dari Libya, kita kan ijazahnya itu kan berbahasa Arab. Jadi kan harus ada penyetaraan. Datanglah kita. Kemana nih bikin penyataran ijazah luar negeri? Disebut lembaga A misalnya. Datang saya ke sana.
Setelah itu dijelaskan prosesnya begini. Selesai dalam kurun waktu berapa? 3 bulan kalau tidak salah. Setelah itu selesai, diminta biayanya sekian. Gede banget tertulis. Pelayanan gratis, gede banget jalan itu. Dia ngomong biayanya sekian. Saya baru dari Libya kan, di Libya kita serba gratis, masuk rumah sakit aja gratis, apa memang gratis gitu. Sampai ke Indonesia ada tulisan gratis, kan seneng banget itu mahasiswa. Begitu dibilang biaya sekian, saya tanya, ibu itu bukannya gratis? Ya gratis memang, tapi kan yang ngerjain ini banyak orang, butuh tenaga, butuh waktu, ya mesti kita kasih uang. Langsung sambil berkasnya, ya udah kalau itu nggak jadi. Saya pindah ke lembaga berikutnya. Di sana saya tanya, saya yang nanya duluan, di sini berapa biayanya Pak? Nggak lihat Mas tulisan besar. Dia yang malah bilang tulisan besar, gratis. Oh alhamdulillah. Berapa lama Pak? Bilangnya gimana? Kalau 1 minggu itu? 1 kali 14 hari kerja. 14 hari kerja, 1 pekan itu. 14 hari kerja selesai. Datang aja nanti ke sini. Yang di sini 3 bulan pakai bayar, yang di sini plus 14 hari kerja. Ya memang ada gitu. Yang seperti itu. Saya lupa, ada salah seorang syekh di Mesir mengatakan, kalau kita berada di sebuah negara atau di sebuah tempat, di situ menggunakan sistem mau tidak mau kita harus nyogok, maka nyogoknya haram, tapi kita nyogoknya tidak berdosa. Kenapa? Karena sistem mengharuskan kita begitu. Tapi tetap kita harus banyak-banyak istighfar, mohon kepada Allah supaya Allah selesaikan masalah ini. Ya, jadi tetap. Tapi insya Allah kita tidak berdosa itu. Tapi jangan langsung, yaudah nyogok aja langsung dah, nggak dosa ini. Enggak, bukan itu ya. Tapi kalau sudah di sistem seperti itu, kita udah nggak ada punya pilihan. Kayak tadi, si Bapak tadi bilang, ini pesawat kapalnya nggak bisa mendarat kalau nggak bayar. Sampai kapan pun nggak akan bisa mendarat, sampai busuk, sampai rusak itu, yang bawa barang itu tuh, sampai habis nggak bisa dikasih kalau belum bayar itu. Dan kita harus bayar, itu semuanya maklum, semuanya tahu gitu. Ini bagaimana sistem seperti ini? Pelakunya pasti ar-rashi dan murtashi kan, yang nyogok dan yang disogok. Itu dua-duanya finar kata Rasulullah. Tapi kata Syekh, saya lupa tadi, Masya Allah Syekh itu tidak berlaku buat yang menyogok karena dia dipaksa oleh sistem. Yang berdosa yang memaksa itu, yang bikin sistem dan orang yang menerima sogokan itu. Karena ada sistemnya begitu, tapi orang yang jujur nggak mau kan. Dulu kata Gus Dur, polisi yang paling jujur cuma 2. Siapa itu? Polisi tidur sama satu lagi, Pak. Polisi siapa namanya? Pak Sugeng. Ya, itu cuma 2 kata Gus Dur yang jujur, polisi tidur sama Pak Sugeng. Cuma 2, berarti masih ada polisi jujur, ada. Tapi cuma 2, yang tidur sama yang satu lagi itu. Ya adalah pasti, kita juga yakin insya Allah ada orang-orang yang jujur, bukan hanya polisi nih ya, oknum-oknum mungkin ada di setiap lembaga, tapi juga di setiap lembaga termasuk di kepolisian, saya yakin ada juga orang-orang yang jujur. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang tidak jujur tadi, dipaksa harus begitu, ya kita istighfar, mohon kepada Allah, ya Allah saya tahu ini salah, tapi karena sistemnya begini, saya nggak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Gitu. Mudah-mudahan tidak berdosa. Itu ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ada lagi Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz membahas tentang profil Umar ya. Ya. Profil Umar bin Khattab, dan Islam memerlukan profil seperti itu. Kenapa? Karena supaya Islam tidak diinjak-injak gitu ya, Ustadz. Yang akan saya pertanyakan gini loh, Ustadz. Beberapa hari ini ya, mungkin terutama saya sendiri, dalam 2 pekan ini saya ketika buka YouTube itu selalu ada tayangan yang minta kita tonton gitu ya, seorang ustadz yang sedang viral itu ya, ustadz ya, viral dalam arti memelukkan ustadz itu sendiri dan memelukkan Islam. Tapi di satu sisi banyak kiai-kiai juga yang tergerak untuk mengomentari ustadz ya, karena kemelencengannya itu Ustadz. Itu ya, saya pribadi kalau saya pandai untuk berkomentar atau apa gitu ya,
ya emang memalukan sekali, baik dari objeknya yang melakukan itu sama Islamnya itu sendiri, satu itu ya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz menyikapi seperti itu? Dan komentar-komentar dari Ustadz yang mengomentari Ustadz tadi sangat setuju Pak. Cuman di sisi lain, di luar saudara-saudara kita kan pasti mentertawakan saja. Sementara Ustadz kan tadi bilang bahwa perlu sosok Umar yang mengatakan benar adalah benar gitu ya, ini salah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga seorang ustadz atau kiai yang seolah-olah memancing umat Islam sendiri untuk marah itu saja. Dalam YouTube, dalam apa, dalam komentar, dalam apa, seolah-olah memancing, kalau saya melihat memancing supaya sebagian umat yang lain itu marah. Nah itu apa harus kita marah atau diamkan saja gitu ya? Kan banyak ya sekarang, banyak sekali yang memancing-mancing kita. Bahkan banyak juga orang Islam yang membela-bela non-Islam ketika dia sedang berseteru dengan orang Islam. Itu saja. Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Makasih. Jazakallah khair. Yang pertama, Ustadz yang viral tidak kita sebut nama, Yusuf Mansur kali ya? Kesebut namanya. UYM gitu. Pertama, Ustadz adalah manusia, dia bukan nabi. Pasti ada salah, keliru. Tapi manusia yang baik kan dia memperbaiki kesalahan dan kekeliruannya. Terkait Ustadz Yusuf Mansur, memang sudah banyak sekali lembaga-lembaga keuangan kita yang muslim kayak Dompet Duafa, Laznas, Baznas, atau lembaga-lembaga lain, ACT dan seterusnya, banyak yang sudah mendekati beliau untuk menasihati. Saya sih nggak tahu sejauh mana hasilnya, dan nampaknya saya juga nggak ngerti, belum tahu. Tapi laporan beberapa kawan-kawan sudah banyak yang mendekati dan menasihati dan mengingatkan. Jadi mereka yang terbiasa berada di lembaga keuangan syariah, nggak tahu Ustaz Mustaqim dari koperasi ini juga nggak gitu ke dia. Jadi ada beberapa itu menasihati karena ini nggak sehat sistem keuangan yang beliau lakukan sebelum itu. Jadi kurang sehat, maka banyak yang menasihati. Tapi saya belum tahu sejauh mana hasil dari nasihat itu, dengan itu saya belum tahu. Tapi memang pertama tadi kita harus yakini bahwa tidak semua ustadz itu bukan malaikat lah. Ustadz itu pasti ada keliru, ada salahnya. Ketika mereka benar, tolong jangan terlalu tinggi-tinggi dipuja seolah-olah dia adalah malaikat yang benar semua. Juga sama ketika mereka keliru, juga jangan dihindarkan serendah-rendahnya seperti iblis. Jadi proporsional lah. Itu pertama. Yang kedua, memang kita harus nasihati saudara kita dengan caranya, cara yang baik, dengan cara yang bijak. Nah tadi kalau misalnya Ustaz Yusuf Mansur karena dia masalah keuangan, nasihati, kasih solusi bagaimana itu yang lebih baik itu. Jadi sebaiknya kita tidak ikut memaki-maki, memencak-mencak, karena itu tidak solutif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus mengambil pelajaran, karena musibatu qaumin fawaidu. Setiap musibah yang menimpa saudara kita itu pasti ada memiliki pelajaran untuk saudara kita yang lain, atau minimal untuk kita gitu. Jadi dari situ kita ambil pelajaran bahwa ternyata nggak bisa sembarangan nih menarik infak, zakat dari jamaah. Itu harus kelola dengan profesional. Mungkin individu belajar, termasuk masjid juga bisa belajar gitu. Kadang masjid, pesantren ada juga narik infak, zakat dari jamaah, tapi pengelolaannya juga nggak benar. Berarti sebetulnya 11-12 juga dengan UYM gitu pengelolaannya. Kita harus belajar juga, oh berarti harus diperbaiki ini sistem kelola uang kita. Dari masjid, dari sekolah, dari lembaga, macam-macam lah. Kita ambil pelajaran. Ya. Terus juga kita didik anak-anak kita ya supaya mereka terbiasa amanah dari kecil. Karena orang kalau terbiasa jujur, insya Allah dia akan terbawa sampai mati. Itu kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sebagai Sadiqul Amin, yang jujur, yang terpercaya. Saking terpercayanya, zaman itu kan belum ada bank. Orang itu duitnya banyak, orang Arab itu tajir udah dari dulu itu. Mereka bisnis ke Syam, mereka bisnis ke Yaman 4 bulan sampai 6 bulan. Hartanya di mana dititipin? Tidak ada rumah yang bisa dipercaya melebihi kepercayaan mereka terhadap rumah Rasulullah. Maka harta mereka dititipin rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah itu mirip-mirip bank zaman sekarang itu. Atau simpan pinjam, disimpan rumah Rasulullah. Cuma bedanya Rasul tidak mengambil keuntungan di situ. Maka ketika peristiwa hijrah, kenapa Ali nggak diajak, mesti tinggal? Karena masih banyak harta yang harus dikembalikan.
Nah, amanah ini ternyata dipupuk dari kecil itu, dari kecil terus. Maka kita didik anak-anak kita untuk belajar untuk amanah, belajar untuk jujur, biar itu ke bawah. Untuk hal-hal apapun, amanah dan jujur itu penting sekali. Dan yang ketiga, pelajaran buat kami ustadz-ustadz nih. Jangan sembarangan mengajak jamaah untuk infak sedekah ngumpulin. Kalau pengelolaannya nggak benar bisa itu jadi contoh gitu. Kita juga nggak bisa mengatakan saya lebih suci dari UYM, nggak bisa juga. Mungkin Allah tutup aja aib saya nih. Allah tutup aib kami ustadz-ustadz. Mungkin juga lebih banyak aibnya, kesalahannya. Kita tidak tahu. Jadi sesama muslim tetap kedepankan husnuzon, nasihat harus, teguran penting, tapi tetap jaga etika dan adab. Jangan sampai saling mencaci, saling memaki, menghujat. Ya, kita akan jadi tertawaan masyarakat luar sana. Dan ini mungkin efek juga dari orang yang sudah meninggalkan syariat agama, orang-orang yang gampang melakukan kesyirikan. Kata Allah, fa huwa qadiru ala ayyab'asakum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a. Bikin kita ini saling bertengkar. Gara-gara hal sepele langsung berantem, saling caci maki. Kemarin ustadz yang satu meyakini Allah di arsy, di langit, yang satu mengatakan Allah tidak terliputi oleh tempat waktu. Wah, ini saling mengkafirkan. Ya Allah, itu ngeri sekali. Nauzubillah min dzalik. Itu barangkali Pak, Allah taala alam bisawab, kita nggak bisa berani berkata lebih banyak kepada saudara kita yang muslim. Yang jelas Bapak Ibu yang punya kapabilitas, kemampuan untuk menasehati sampai kena, ya lakukan. Kalau tidak bisa, sebaiknya tahan lisan gitu. Meskipun nyebut nama. Baik, ada lagi? Ada yang tambahan dikit ya? Ya. Tadi tentang ini ya, dikit aja. Pengalaman zaman dulu ya, kalau sekarang udah jarang. Saya itu dari kecil suka ini tadi ya, suka tahu jahil, tahu benar saya itu ya. Ketika saya ngikutin orang-orang yang bawa sajen, mau nebar benih, ya karena keisingan di sana ada pisang, ada telur, saya tuh suka ngambil. Kalau sekarang saya begitu mungkin ada niat ini kan? Ada yang apa? Kalau sekarang saya melakukan itu ya, kalau dulu kan biasanya saya butuh pisang, saya butuh telur. Ya. Saya khawatir ada kemubaziran saat ya, mubazir tentang makanan itu. Walaupun kata Ustaz melakukannya kan haram atau syirik. Itu bagaimana Pak? Soalnya saya dari kecil seperti orang nelayan ya, ada bawa makanan, nasi gulai gitu ya, dari orang yang meninggal, dari keluarga yang meninggal. Orang tua saya itu tidak mengharamkan makanan itu, karena makanan itu kan halal kan? Ya, jadi kalau yang maaf saya potong, mungkin kalau yang kedua nggak bisa kita kiaskan dengan yang pertama. Kalau yang pertama memang disembelih untuk wa madzubiha ala nusub. Sementara memberikan makanan buat orang yang meninggal, ini kan fikih jatuhnya ke pemahaman. Ij'alu li ala Ja'far ta'aman. Buatkan makan untuk keluarga Ja'far. Itu khilaf, apakah boleh kita makan di sana atau tidak? Apakah kita harus bawa makan atau ambil makan dari sana? Saya kira itu mungkin beda dengan yang tadi. Kalau kita ngambil dari sesajian, itu memang jelas wa madzubiha ala nusub. Itu mungkin Pak. Jadi bagaimana yang ini? Nanti mubazir. Ya kalau saya secara pribadi lebih baik mubazir daripada kita memakan yang haram. Ya. Ini ada babi diguling, dipanggang, dimasak sop segala macam. Udah enak banget nih disediakan. Makan apa jangan? Nanti mubazir. Ya, yang dimakan. Kalau bisa kita kasih binatang silakan. Tapi kalau makan sebaiknya jangan. Gitu. Masih ada nggak waktunya? Ya silakan ibu-ibu mungkin. Sebentar ya Pak, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kaitannya dengan hati, semua manusia pasti punya hati. Dan hati itu nggak yang sama. Ketika kita mencintai orang pun semuanya nggak sama. Saya mencintai si A, si B, si C, kata yang lain mungkin itu nggak cakep, nggak bagus, nggak ganteng, nggak soleh. Tapi kalau kata saya soleh gitu. Artinya semua manusia tidak sama hatinya. Dan itu semua karena Allah lah yang bisa membolak-balikan hati seseorang. Ya. Nah, sebagai orang yang hanya bisa melihat dengan basor,
barangkali dia nggak tahu basiroh itu apa. Nah ini bagaimana? Ya. Agar orang itu tahu basiroh. Kita tahu di sini karena kita barusan ngaji. Nah Ustadz dulu makan ayam bekakak itu karena nggak tahu. Kemudian Ustadz ngaji jadi tahu. Nah sekarang kan banyak orang-orang yang tahu basiroh tapi emang nggak ngaji. Jadi nggak tahu basiroh. Binti siapa juga nggak tahu itu basiroh. Ya Ustadz. Ya. Nah kemudian kaitannya dengan hati tersebut, bagaimana kaitannya dengan kodo dan kodar? Memang Allah sudah menciptakan dia sebagai Abu Jahal. Walaupun dia pinter, tapi dia jahal, tapi dia bodoh gitu kan. Nah, sama kayak kita di sini juga, kita semuanya pengennya pinter ngaji. Tapi kalau Allah udah ciptain kita nggak pinter ngaji, mau bagaimana? Nah, ini kaitannya bagaimana Ustadz? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang penting kita jangan seperti pohon pisang aja, punya jantung tapi tidak punya hati. Kita punya hati semua insya Allah. Secara fitrah manusia itu secara fitrah itu sudah hatinya lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu sudah pasti manusia terlahir itu fitrahnya lurus. Tinggal nanti fa'abawahu yuhawidani, lingkungan orang tua itu yang mengarahkan dia itu. Maka kebaikan itu universal. Kebaikan universal. Semua sepakat zina itu haram, nggak boleh. Mencuri itu nggak boleh, semua agama. Nah nanti tinggal ada yang perkara-perkara yang butuh wahyu menyampaikan masalah halal haram itu kan Allah yang menentukan. Tapi baik atau buruk itu hati manusia sudah tahu. Disitulah nanti Al-Quran itu ada wama adroka, ada hal ta'lamun, ata'lamun. Ta'lamun apakah engkau tahu, wama adroka apakah kau tahu, itu beda. Wama adroka pengetahuan yang tidak bisa dipelajari secara otodidak. Dia harus ada yang ngasih tahu. Seperti tadi, ini haram atau halal, mesti ada yang ngasih tahu. Gitu. Masuk surya? Itu ya Bu. Jadi disitulah pentingnya kita belajar, disitulah pentingnya kita harus menambah ilmu supaya kita hanya tidak sekedar mengandalkan kolbu kita, tapi kita juga menggiring dan membimbing kolbu kita untuk semakin banyak pengetahuan sehingga bisa membedakan. Sehingga itulah tadi ayat tadi pertama yang turun adalah Iqra, bukan sembah Allah, bukan beribadah pada Allah, tapi kita suruh belajar dulu sebelum beribadah dan berakidah. Allah Ta'ala alam bisawab. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kekurangan yang belum sempat terjawab atau belum sempat bertanya. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa kita laksanakan. Saya nanti selepas zuhur sudah langsung harus jalan karena ada ngisi kuliah pada zuhur. Tadi sebelum zuhur tadi nggak apa-apa, pada zuhur nanti insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farid. Jadi makanya iya, makanya belum bisa foto-fotonya belum bisa. Satu. Jangan Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا